Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Lubis, NIM 18030101004 dari kelas Tanah 2018 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi pada video ini saya akan coba menjelaskan pengolahan lahan rawa dengan dosen pembimbing Ibu Jamila SPMP. Adapun yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian lahan rawa, yang kedua jenis lahan rawa, yang ketiga permasalahan pada lahan rawa, dan yang keempat pengolahan pada lahan rawa. Jadi yang pertama yaitu pengertian lahan rawa. Jadi lahan rawa adalah lahan sepanjang tahun atau selama waktu yang panjang dalam setahun selalu jenuh air atau tergenang. Dalam pustaka, lahan rawa sering disebut dengan berbagai istilah seperti swamp, marsh, bog, dan fen. Yang kedua yaitu jenis lahan rawa. Jadi jenis lahan rawa ini terbagi tiga, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Jadi yang pertama yaitu zona 1 merupakan wilayah rawa pasang surut air asin ataupun air payau. Wilayah rawa pasang surut air asin ataupun payau terdapat di bagian daratan yang bersambungan dengan laut, khususnya di muara sungai besar, pulau-pulau delta di wilayah dekat muara sungai besar. Yang kedua yaitu zona 2, wilayah rawa pasang surut air tawar. Wilayah pasang surut air tawar adalah wilayah rawa yang berikutnya ke arah hulu sungai. Wilayahnya masing-masing termasuk daerah aliran sungai bagian bawah, namun posisinya lebih ke dalam ke arah daratan atau ke arah hulu sunggal. Yang ketiga yaitu wilayah rawa lebak atau rawa non pasang surut, yang dimana terletak lebih jauh lagi ke arah pedalaman dan dimulai di wilayah di mana pengaruh pasang surut sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, rawa lebak sering disebut sebagai rawa pedalaman atau rawa non pasang surut. Biasanya sudah termasuk dalam daerah aliran sungai bagian tengah pada sungai-sungai besar. Yang ketiga yaitu permasalahan pada lahan rawa. Yang pertama, kandungan pirit di tanah rawa pasang surut umumnya rendah, yakni hanya sekitar 0-5%. Walaupun kadarnya rendah, ternyata di kemudian hari menjadi permasalahan utama yang berat atau sangat sulit diatasi akibat adanya saluran-saluran drainase tersebut. Permukaan air tanah menjadi turun dan tanah bagian atas menjadi kering dan terbuka. Akibat adanya oksigen di udara, maka tanah bagian atas ini mengalami oksidasi, sementara tanah bagian bawah masih tetap berada di lingkungan air tanah, yaitu tetap dalam kondisi tereduksi. Permasalahan kedua yaitu mengusahakan lahan gambut dengan cara disawahkan secara tidak langsung dapat menekan terjadinya penurunan permukaan tanah ataupun subsiden. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah munculnya asam-asam organik dalam konsentrasi yang tinggi yang meracuni tanaman, terutama asam-asam fenolat. Asam-asam fenolat tersebut merupakan hasil biodegradasi anaerob dari senyawa lignin dalam bahan asal kayu-kayuan. Ada permasalahan ketiga yaitu permasalahan fluktuasi, yaitu perubahan tinggi genangan air yang sering dan sangat besar dan mendadak, serta kecepatan tinggi genangan air lebih besar dari kecepatan tumbuh tanaman padi, sehingga mengakibatkan bibit yang baru ditanam terendam dan akhirnya mati. 4. Pengolahan pada lahan rawa. Yang pertama yaitu jaringan tata air makro. Pembuatan saluran harus mengikuti atau memperhatikan garis kontur dan tipologi lahan. Saluran dengan mempertimbangkan garis kontur, maka aliran air dapat mengalir dengan baik tinggi air di saluran. Yang kedua yaitu tata air mikro. Berfungsi untuk mencukupi kebutuhan evapotranspirasi tanaman. Yang kedua, mencegah pertumbuhan tanaman liar pada padi sawah. Yang ketiga, mencegah terjadinya bahan beracun bagi tanaman melalui pengelontoran dan pencucian. Yang keempat, mengatur tinggi muka air. Dan yang kelima, menjaga kualitas air di petakan lahan dan di saluran. Yang ketiga, yaitu fungsi pengelolaan lahan rawa, yaitu penataan lahan.
Penataan lahan perlu dilakukan untuk membuat lahan tersebut sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan dikembangkan, karena pH akan lebih stabil dan tidak mengalami oksidasi. Yang keempat yaitu pengolahan dilakukan pemupukan. Takaran pupuk yang diperlukan sangat tergantung pada kondisi kesuburan tanah dan varietas yang ditanam. Sehingga untuk pemberian pupuk yang tepat dan efisien perlu dilakukan uji tanah di setiap wilayah pengembangan. Yang kelima, pengolahan lahan dilakukan yaitu pengolahan gulma dan bahan organik. Gulma atau penerumputan di lahan lebak tumbuh subur dan berkembang cepat, serta merupakan salah satu faktor pembatas pertumbuhan tanaman utama padi di lahan lebak, serta dapat menurunkan hasil padi sampai 74,2%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.